Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berarti sudah selesai, Mak. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa berarti kita udah selesai. Ini panjang cerita surat An-Nisa ini, tapi bisa selesai. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Rusulan mubashirina wa mundzirina. Allah telah mengutus para nabi-nabi sebelumnya sebagai rasul yang mubashirina, memberikan kabar gembira, yaitu tentang pahala bagi orang-orang yang beriman. Jadi fungsi daripada rusul itu artinya banyak rasul. Kalau rasulun satu orang rasul. Tapi kalau rusulun banyak. Nah, berapa jumlah nabi dan rasul? 8.000. Ya, banyak sekali. 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 di luar Bani Israel. Jadi Nabi dan Rasul itu kalau dikumpulkan menurut pengarang kitab ini, Tafsir As-Sawi, itu 8.000 orang jumlahnya. Yang setengahnya itu 4.000 diutus dari kalangan Bani Israel, yaitu dari orang-orang Israel. Sedangkan 4.000 sisanya itu diutus daripada selain kelompok Bani Israel. Nah, yang dari kelompok selain Bani Israel ini termasuk di dalamnya adalah Arab. Arab. Bukan Israel, Arab ini termasuk. Sebelum Bani Israel ada kaum sebelum Bani Israel. Tuh mulai dari Adam. Adam itu kan bukan orang Israel. Ya kan? Idris, Nuh, Lut, Hud, Saleh. Nah, kapan Israel itu muncul? Baru lahir ketika lahirnya Nabiullah Ishak alaihissalam. Ishak melahirkan Nabi Yakub, dan Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi Israel ini gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam. Apa arti Israel? Kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan. Dah. Yang kita kenal cuma 25. Iya, yang kita kenal, yang wajib bagi kita untuk kita imani hanya 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di luar itu boleh kita imani, tapi tidak wajib. Ya. Dah. Jadi apa fungsi diutusnya Rasul tersebut? Untuk memberikan mubasyirin, kabar gembira dengan balasan pahala surga. Nah, berarti Rasulullah memberikan kabar gembira, baik Nabi Muhammad, baik Nabi Isa, baik Nabi Musa, baik Nabi Harun, baik Nabi Daud, baik Nabi Ismail, baik Nabi Sulaiman. Semuanya datang untuk membawa kabar gembira, balasan pahala bagi orang-orang yang beriman dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, wa mundzirina, dan memberikan kabar gembira bil iqabi, dengan siksa.
dengan siksa. Bagi siapa siksaan ini akan dirasakan, akan ditimpakan? Man kafara arsalnahu, kepada orang-orang yang kafir dengan utusan-utusan Allah Ta'ala yang kami utus untuk mereka. Jadi siapa yang ingkar, kafir dengan para rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan untuk mereka, maka para rasul memberikan kabar, yaitu peringatan, ancaman bagi mereka yang kafir. Tentang apa? Yaitu adanya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu fungsi, di antara fungsi-fungsinya diutusnya, yaitu rasul. Kenapa Allah Ta'ala di samping itu mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan? Kenapa Allah Ta'ala utus mereka untuk memberi kabar gembira dan kabar buruk? Kabar gembira lawannya kabar buruk. Kabar gembira mubasyirin, kabar buruk mundzirin. Memberi kabar buruk. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada lagi perdebatan manusia kepada Allah Ta'ala, agar manusia tidak ada lagi alasan terhadap Allah ketika nanti dibangkitkan dari kubur, ditanya kenapa tidak beriman, jawabannya kami tidak diutus ya Allah seorang rasul, maka kami tidak tahu perintah-perintahmu ya Allah. Nah, ini kan tidak bisa lagi dijadikan alasan. Kenapa? Karena duluan sudah dikirim rasul. Jadi Allah Ta'ala ini di dalam mengadili hamba-hambanya, Allah Ta'ala itu bijaksana. Nah, tidaklah diazab suatu kaum terkecuali sudah diutus, yaitu utusan kepada kaum tersebut. Nah, siapa yang beriman, maka kabar gembiranya yaitu mendapatkan balasan pahala surga. Siapa yang kafir dengan berita yang disampaikan para rasul tersebut, maka ancamannya, kabar buruknya, dia akan diazab dengan siksa neraka. Jadi tidak ada lagi alasan. Nanti kalau jumpa dengan Allah ketika bangkit di yaumul mahsyar, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berdebat dengan Allah Ta'ala. Nah, kira-kira di dunia ini mana negeri yang belum ada kabar gembira dan kabar ancaman tentang, yaitu perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat-lihat di kampung mana kira-kira yang belum ada masuk dakwah, di mana negeri yang belum masuk dakwah? Rasanya sudah seluruh negeri sudah masuk dakwah. Apalagi zaman sekarang ini zaman internet. Jadi tembus sampai ke pelosok-pelosok dunia yang manapun yang tidak terjangkau.